Ih, lama-lama serem juga tapi ya kalau lewat sini. Ya Allah, lindungilah hambamu yang ganteng ini, yang sedang kelaparan ini. Ah, pocong! Ampun om, tante, pak de, bu de, kakek, nenek pocong. Serahin semua benda berharga yang lu bawa. Kalau lu nolak, gue akan habisin lu. Iya om pocong. Ini om, dompet saya om. Silakan jajan yang banyak om. Sebelum lanjut ke videonya, Acing mau disclaimer dulu ya teman-teman semuanya, bahwa video ini adalah cerita fiksi yang mengandung edukasi positif dan komedi dengan tujuan menghibur sambil belajar. Selamat menonton! Aduh Bon, perut gue rasanya lapar banget Bon. Lu ada cemilan gak Bon? Sama aja bang, gue juga lapar nih. Kita nagih siapa lagi nih udah sore gini? Gara-gara nasabah banyak yang pada ngumpet kalau ditagih hutang. Efeknya kita sekarang yang susah ya Bon. Nasib kerja jadi debt collector gini banget ya Bon. Terus gimana nih bang? Mau diem aja kayak gini bang? Gak ada uang tiba-tiba turun dari langit loh bang. Gue punya ide gila nih Bon. Untuk sampingan aja ini mah. Ide gila apaan bang? Jangan bilang lu mau korupsi anggaran MBG ya? Ah gila lu. Ya enggak lah Bon. Gimana kalau kita pura-pura jadi pocong? Kita takut-takutin orang-orang desa. Supaya mereka kasih uang atau harta mereka sama kita secara cuma-cuma. Ah itu sih bukan ide gila bang. Itu ide keterlaluan bang. Misal ketahuan orang kalau kita bukan pocong beneran gimana coba? Ya kita bilang aja kalau kita lagi mau ngeprank orang Bon. Kayak konten-konten kocak di media sosial. Aman kan kita jadinya? Bener juga ya? Boleh deh kalau gitu. Ayo, kapan nih memulainya bang? Malam ini juga boleh Bon. Yuk kita cari kain putih Bon. Bon, tuh ada jemuran mukena Bon. Sikat Bon. Bisa kita pakai itu untuk jadi bungkusan kayak pocong. Oke deh. Woi, jemuranku! Nah, Bon. Udah Bon, keren Bon. Lu udah mirip kayak pocong beneran Bon. Hahaha. Mudah-mudahan gak jadi pocong beneran lu Bon. Gila lu ya bang. Kalau ngomong sembarangan aja. Amit-amit lah. Jangan mati dulu gue mah. Gue masih belum sempet tobat. Wah, bercanda Bon. Gimana? Lu nyaman gak pakai ini? Kira-kira lu bisa nggak nanti lari kalau ketahuan? Nah, itu dia bang masalahnya. Ini ikatannya kayaknya terlalu kenceng deh bang. Direnggangin dikit kayak ikatannya. Eits, jangan dulu Bon. Ini tuh namanya seni mendalami peran. Supaya lu menjiwai peran lu sebagai pocong. Ah, lu sih enak bang. Lu cuma nungguin doang. Sedangkan gue yang jadi pocongnya. Kalau ketahuan warga mah tetep aja gue yang nanti bonyok dikeroyok warga. Bon, asal lu tahu kenapa gue nggak jadi pocong juga, itu fungsinya supaya kalau kita ketahuan warga, gue bisa langsung gotong lu untuk kabur. Ya udah nih, mau langsung kita berangkat aja nih bang. Iya Bon, pertama-tama kita cari lokasi yang sepi Bon, yang jarang rumah. Kita tunggu orang lewat. Biasanya kan malam-malam begini orang pada lapar, terus pengen beli makan. Otomatis kalau mereka beli makan, mereka pasti bawa dompet. Giliran yang jahat-jahat kayak gini mah, otak lu brilian ya bang. Hahaha.
Sekalian bawa ini nih Bon untuk jaga-jaga. Wah, gila lu bang. Ini nggak terlalu ekstrim nih. Kalau lu dalam kondisi terancam, lu pakai ini untuk keselamatan lu Bon. Bukan untuk lukain orang Bon. Ya udah deh, iya bang. Ayo kalau gitu, kita berangkat. Woi, bang, tungguin gue woi. Gue susah nih jalannya. Kaki gue kan diikat. Woi. Aduh, penyakit ini mah. Malam-malam lapar, di jam pelajaran lapar, lagi puasa lapar. Beli makan apa ya jam segini? Ih, lama-lama serem juga tapi ya kalau lewat sini. Ya Allah, lindungilah hambamu yang ganteng ini, yang sedang kelaparan ini. Pocong! Ampun om, tante, pak de, bu de, kakek, nenek pocong. Serahin semua benda berharga yang lu bawa. Kalau lu nolak, gue akan habisin lu. Iya om pocong. Ini om, dompet saya om. Silakan jajan yang banyak om. Om pocong, keren banget om. Kain kafannya wangi parfum. Wah! Cair. Hahaha. Kerja bagus Bon. Gampang banget ya nakut-nakutin bocil Gen Z ini. Bang, ide gila lu bener-bener brilian bang. Baru gue juga beraksi 2 menit. Udah bisa dapat duit aja. Coba kita unboxing dulu Bon. Bisa makan enak nih malam ini. Aduh, sialan. Ini mah dompet isinya cuma 10.000 perak doang Bon. Kalau ke Amerika, ini uang nilainya cuma 0,6 perak doang. Pantesan tuh dompet dikasih ke kita. Tapi lumayan bang, bisa untuk beli es cekek. Bon, lu pakai beli es cekek ini uang di Amerika, bukannya dapet es cekek, yang ada lu yang dicekek. Udah ah, lu debt collector nggak usah ngeluh kayak netizen. Ya udah, kita cari lokasi lain Bon. Tolong, Pak RT, tolong Pak RT. Rizal, aduh, kamu ini ada apa Zal? Malam-malam gini kok teriak-teriak? Pak RT, tadi aku ketemu Pak Cong. Pocong kali Zal. Iya Pak RT, maksudnya pocong. Bapak-bapak pocong. Bukan, pocongnya kayak bapak-bapak Pak RT. Enggak serem dong Zal, kalau gitu mah pocongnya. Pak RT jangan kayak pejabat lain deh Pak. Yang kalau ngomong suka asal bunyi. Yang namanya pocong di mana-mana ya serem Pak RT. Oh iya, itu pocongnya juga bawa parang Pak RT. Loh, pocong bawa parang? Pocong kan tangannya diikat Zal. Mana bisa pocong bawa parang? Itu mah jangan-jangan pocongnya bukan pocong asli kali Zal. Iya juga ya. Aku baru engeh nih Pak RT. Jangan-jangan dia begal pocong. Sengaja nakut-nakutin plus-plus. Nakutin jadi setan pocong plus nakutin pakai senjata tajam juga. Kalau begitu ini bahaya untuk desa kita. Kita harus cepat tangkap pocong itu Zal. Ya udah, ayo kita ke sana Zal cari pocongnya. Saya takut Pak RT. Ajak Pak Ustadz dong Pak RT. Saya ngeri nih kalau cuma berdua sama Pak RT doang mah. Ya udah, ayo Zal kita ke rumah Pak Ustadz. Bon, buruan dong. Lu jalan lambat banget sih. Bang, lu tahu kan kalau gue dari tadi loncat-loncat gini? Capek tahu bang loncat-loncat kayak gini tuh. Alah, lu kebanyakan ngeluh.
Badan doang berotot, loncat-loncat segini doang lu capek. Ya udah, gendong gue dong bang. Capek nih. Bon. Ada orang lewat nih. Lu takut-takutin dia ya. Terus lu pinta uangnya. Sini lu turun. Ah, ini pocong. Hei manusia, sini serahin barang berharga milik lu. Kalau lu nggak mau kasih gue barang berharga milik lu akan gue habisin dan gue bungkus lu jadi pocong kayak gua. Ampun Om Pocong, saya nggak ada uang Om Pocong. Ambil aja ini motor Om Pocong. Saya ngojek juga belum dapat penumpang seharian. Waduh, kasihan juga ini orang. Kagak ngasih uang malah ngasih motor. Berarti dia nggak punya duit beneran. Ya udah, sini keluarin BPKB sama STNK motor lu sekarang. Loh kok Pocong ngerti BPKB sama STNK? Jangan-jangan ini mah pocong gadungan yang sengaja untuk ngebegal. Gua tabrak aja kali ya. Maafin saya ya Om Pocong. Ah! Aduh, sialan. Malah kabur itu orang. Bang Maman, tolongin bang. Susah bangun nih bang. Bon. PA banget deh lu Bon. Lu kan bisa sikat dia pakai parang. Kenapa lu malah sampai jatuh begini? Udahlah bang, mendingan kita lanjut perjalanan ke rumah nenek Sukarti. Yang udah pasti kalau dia mah banyak uangnya. Ditambah, dia pasti juga nggak bakal ada perlawanan. Secara dia kan udah tua bau tanah makam. Ya udah deh, ayo kalau gitu. Bang, bangunin gue dulu woi. Iya lupa. Hahaha. Ya udah, gue gotong lu aja lah. Malam ini dapat ikan lele gede-gede banget nih. Nanti pagi aku bisa makan enak sama bapak. Kata siapa mancing itu kerjaan gabut cowok-cowok. Mancing adalah jalan jaku untuk bahagia. Halo anak manusia. Pocong! A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Bismika Allahumma wa bismika ahya wa amur. Ya, baru aja gue mau keluarin parang. Udah pingsan aja ini bocil. Wah, Bon, ini gila banget, Bon. Win rate-nya 100% pakai cara ini, Bon. Orang-orang langsung pada takut ya. Dapat apa aja nih bang kita sekarang? Ini sih kita dapat ikan lele, Bon. Lumayan, Bon, bisa bakar-bakar ikan kita. Atau kita bikin pecel lele di markas. Ya udah, lumayan lah bang. Kalau gitu abis ini kita kemana lagi nih bang? Jelas ke rumahnya nenek Sukarti lah, Bon. Yuk Oke lah, ayo kalau gitu bang. Mau kemana lu? Main pergi-pergi aja. Nih bawa ikan sekalian. Aduh, gue udah jadi pocong iya, suruh begal iya. Sekarang yang suruh bawa ikan juga gue. Enggak sekalian bang, gue suruh ngelawan antek-antek asing. Udah, bawa. Kebanyakan ngeluh banget lu jadi anak buah. Coba Rizal, kamu ceritain. Pocong yang kamu maksud itu kayak gimana, Zal? Wah, parah nih. Masa Pak Ustadz nggak tahu pocong sih? Itu loh yang kayak guling gitu. Bukan gitu, Zal. Maksud Pak Ustadz itu, pocong yang kamu lihat itu asli, palsu, atau halusinasi, Zal? Asli dong Pak Ustadz. Zal,
Tadi kata kamu pocongnya bawa senjata tajam ya? Iya betul Pak Ustadz. Tadi itu saya ditakut-takutin pocong. Terus pocongnya itu ngeluarin parang gitu. Kan normalnya pocong itu tangannya diikat ya. Betul nggak sih? Fix ini mah Pak RT. Ini mah bukan pocong asli. Ini mah namanya begal pocong Pak RT. Kalau gitu kita langsung patroli cari pocong itu. Tapi saya nggak ikut patroli ya Pak Ustadz. Saya kan besok sekolah. Ya udah Rizal, nggak apa-apa kok. Kamu pulang aja. Nanti biar Pak Ustadz sama Pak RT anterin kamu dulu deh ke rumah. Terus biar kami berdua aja yang lanjut patroli. Waduh, Cing, kamu nanti pulangnya jalan aja sendiri, nggak apa-apa kan? Aku ngantuk nih abis belanja. Nanti sampai di rumah, aku pengen langsung Sleeping Beauty nih, Cing. Waduh, agak ngeri sih, Nek. Ini kan udah malam, Nek. Yang bilang ini masih pagi juga siapa, Cing? Hehehe, nggak ada sih. Nek, coba berhenti sebentar, Nek. Ada Pak Ustadz yang lagi ngeronda tuh. Acing mau nyapa Pak Ustadz dulu. Oke, Cing. Pak Ustadz, Acing permisi duluan ya. Cing, berhenti. Ada apa, Pak Ustadz? Tumben banget suruh si Acing berhenti pas lagi bareng aku. Nenek Sukarti, boleh nggak saya pinjam si Acing? Saya sama Pak RT lagi ngeronda nih. Terus, itu ceritanya si Rizal ikutan ngeronda juga Pak Ustadz? Bukan, Cing. Rizal nggak ikutan ngeronda. Pak Ustadz sama Pak RT lagi anterin Rizal buat pulang ke rumah. Iya Bang Acing. Soalnya tadi aku habis diteror sama pocong jadi-jadian Bang. What the? Pocong jadi-jadian? Jangan takut-takutin aku dong. Aku tidur sendirian nih di rumah. Waduh, kalau gini mah Acing juga takut Pak Ustadz. Apalagi pocong. Ih, ngeri. Cing, kamu turun ya. Nenek Sukarti, nitip si Rizal dong, Nek. Tolong antar dia pulang. Kasihan dia besok sekolah. Iya, Acing beneran suruh nyari pocong nih Pak Ustadz. Enggak besok aja gitu, Pak. Cing, ini masalahnya pocongnya bawa parang, Cing. Ini bukan pocong asli, tapi ini pocong begal. Bon, ini nih rumah Nenek Sukarti. Lu kenal dia kan? Kenal lah. Orang sini mana mungkin gak kenal dia. Ya udah yuk Bon, kita masuk ke dalam aja langsung. Bang, itu ada anjing penjaga lagi bolak-balik Bang. Itu mah robot-robotan doang Bon. Aman Bon, jangan takut. Lagian target operasi kita sekarang itu cuma nenek-nenek. Nggak akan bisa ngelawan kita. Iya juga ya. Ya udah, ayo deh kalau gitu Bang. Waduh, mobil aku bunyi alarmnya. Ini tanda bahaya, Pak RT. Aku harus buru-buru pulang sebelum rumah aku diacak-acak maling. jangan-jangan pocong jadi-jadiannya itu ke rumah Nenek Sukarti. Berani-beraninya dia. Ya udah guys, kalau gitu ayo kalian semua naik mobil aku. Nggak muat Nek. Mau duduk di mana coba? Naik di belakang aja. Kalian semua pada jongkok. Ya udah, ayo Rizal, Pak RT, kita langsung naik aja.
Siapa tahu itu beneran karena ada pocong jadi-jadian itu. Oke lah kalau gitu. Ayo kita naik semuanya. Ayo Nek, kita berangkat. Nenek Sukarti, kendarain mobilnya kecepatan tinggi ya, Nek. Yeehaw! Wah, Bang, ini anjing berisik banget. Segala ngegonggong sih. Nanti orang-orang pada datang bahaya nih. Ya udah, ayo kita cabut deh, Bon. Woi, Bang, tungguin woi. Aduh, gua ditinggalin lagi aja. Serang! Ah! Nah, ketahuan kamu ya. Hahaha. Kamu mau kemana? Alhamdulillah, ada Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolongin dong. Saya dikejar robot itu tuh. Zal, ini pocong yang tadi takut-takutin kamu bukan Zal? Yang begal kamu tadi sambil bawa parang. Iya Pak RT, pocong ini yang bawa parang tadi. Dia yang takut-takutin saya Pak RT. Tapi tadi sih cuma lihat pocongnya aja, nggak ada om-om yang satu ini. Waduh, ada bocah bibir tebel yang tadi. Sialan, gue jadi gak bisa bikin alasan nih kalau begini. Pak RT, Pak Ustadz, Acing, bocil bibir tebel, maaf ya. Saya gak ada niatan untuk begal sama nakut-nakutin warga. Saya cuma prank pocong-pocongan aja niatnya. Yakin kamu cuma niat untuk prank nakut-nakutin? Terus kalau begitu, kenapa kamu segala harus bawa parang? Dan kenapa kamu minta uang juga ke anak ini? Itu anu Pak Ustadz, anu. Wah, kena juga ini pocong begal ya. Didi, kamu kena begal pocong ini juga, Di. Iya Pak RT, tadi saya dibegal sama dia nih. Dia tadi bawa parang juga tuh soalnya. Oke, fix. Berarti bukan cuma kamu doang, Zal, korbannya. Kita laporin ke polisi aja, Pak RT. Waduh, jangan laporin polisi, please. Saya minta maaf ya semuanya. Aha, aku punya ide Pak Ustadz. Sebelum kita laporin ke polisi, kita ikat mereka di kuburan aja gimana? Supaya mereka ingat bahwa hidup ini nggak selamanya. Dan lebih baik perbanyak perbuatan baik daripada perbuatan buruk. Wah, itu ide yang cemerlang, Zal. Cing, gimana Cing? Udah selesai belum gali kuburnya? Udah beres nih Pak Ustadz. Aduh bang, gali lubang segini doang ternyata capek juga ya bang. Waduh Pak Ustadz, kita mau diapain nih Pak Ustadz? Kita mau dikubur hidup-hidup. Kalian malam ini tidur di lubang kuburan ini ya. Silakan kalian merenung. Hari ini kalian pura-pura jadi pocong untuk membegal orang. Nanti akan ada saatnya ketika kalian dibungkus dengan kain kafan asli. Ampun Pak Ustadz. Pak RT, yuk kita lempar mereka ke lubang ini. Ampun Pak Ustadz. Ayo kita pulang. Ngantuk nih, udah malam banget. Bang,
Ini gara-gara ide gila lu nih bang. Kita jadi harus tidur di lubang tanah kuburan kan? Lagian lu juga sih. Segala sok-sokan mau begal rumah nenek Sukarti. Udah tahu dia. Kok ada pocong sama mumi sih Bon? Ya elah, segala pingsan juga ini orang. Lagian ngomong apa sih bang? Kan gue emang jadi pocong bang. Terus mumi apaan? Perasaan dari kita berdua kagak ada yang jadi mumi deh. Astagfirullahaladzim. Abang pocong. Bang, numpang tidur ya bang, malam ini aja bang.